mewakili dari UNRI, dari Fakultas Kedokteran. Kemudian yang kami hormati Kepala Seksi P3M Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu peserta pertemuan dari kabupaten kota yang barangkali ada 4 utusan ya tiap kabupaten kota. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dalam hal ini. Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang sedianya pada pagi hari ini bergabung dengan kita semua, namun pada kesempatan yang sama beliau mendampingi Pak Gubernur dan saya juga tadi mendampingi Pak Gubernur kegiatan vaksinasi yang dilakukan di SMA 11 Pekanbaru yang lokasinya berada di daerah Kulim. Jadi sampai selesai dan saya baru bisa melanjutkan kegiatan di sini. Dan untuk mewakili dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, dan beliau menyampaikan permohonan maaf pada kita semua karena beliau tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Untuk itu kami akan membacakan sambutan beliau. Kemudian pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, hari Senin, yang barangkali kita diberikan kerahmatan, kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini meskipun kita masih terus melaksanakan protokol kesehatan karena memang situasinya masih pandemi Bapak dan Ibu, jadi kita memang wajib melaksanakan protokol kesehatan dan ditambah vaksinasi. Itu wajib hukumnya bagi orang-orang kesehatan ya, karena kita yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian Bapak dan Ibu, yang kedua, marilah salawat serta salam marilah kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pertemuan validasi data program HIV IMS Provinsi Riau tahun 2021, barangkali ini adalah pertemuan yang kedua kalau tidak salah di B2P, karena kemarin di Primpak kita sudah melaksanakan sebuah pelatihan di situasi pandemi, dan ini adalah kali kedua pertemuan. Barangkali sebetulnya kita agak khawatir karena kenapa? Jangan-jangan nanti malah menimbulkan klaster baru pula. Ini khawatirnya karena memang harusnya ada izin dari Satgas Kota Pekanbaru, tetapi karena kita melaksanakan sesuai protokol kesehatan, kemudian di hotel yang sudah melaksanakan protokol kesehatan, barangkali ini juga dari kita semua peserta tetap harus menjalankan protokol kesehatan, dan nantinya juga mungkin dihindari sedemikian rupa tidak terlalu berkerumun ya. Untuk duduk barangkali sudah bisa diatur, tetapi nantinya ketika makan Bapak dan Ibu agak susah karena pada kondisi makan ini kita buka masker, kemudian kita sering berhadapan-hadapan, kemudian sering bercakap-cakap ya, itu pasti tidak bisa dihindari ya. Kita semua seperti itu, apalagi baru ketemu pula dalam 2 tahun ini kan. Nah, banyaklah cerita itu, dari cerita yang sana yang sini dan lain sebagainya. Nah, jadi mohon nanti dikurangilah minimal supaya nanti kita sama-sama menjaga supaya tidak menimbulkan klaster baru ya. Nanti kalau ada klaster baru setelah pertemuan HIV, udahlah kena lah kami kan. Dipanggil Pak Gu, kenapa itu? Jadi itu Bapak dan Ibu, kami pesan kepada kita semua, mari sama-sama kita jaga protokol kesehatan meskipun pada situasi sedang dalam kondisi kita makan ya. Ya kalau makan ya diusahakan makan aja lah, gak usah ngomong dulu ya.
Karena memang diajarkan dalam Islam kan ketika makan kita nggak boleh ngomong, Bapak Ibu. Sebetulnya itu awalnya dari situ, ya kan? Banyak hal-hal sebetulnya dalam makan kenapa tidak boleh ngomong. Satu, bisa kecekik juga, ada ngomong kan. Nah, yang kedua muncrat. Nah, muncrat tahu kan? Ngomong juga, makan juga, akhirnya kena lawan ngomongnya. Yang ketiga, kalau ada sebuah pandemi atau penyakit yang menular langsung, ini juga berisiko. Nah, ini makanya kita sama-sama jaga itu. Kemudian Bapak Ibu peserta pertemuan yang saya hormati, pada akhir tahun 2030 dengan adanya program HIV yang berkelanjutan, ini diharapkan di Indonesia tidak lagi terjadi kasus HIV baru. Yakinkah kita itu? Nah, ini tantangan bagi kita semua. Ini adalah bagian dari eliminasi. Kita targetnya adalah 2030. Kalau masih menemukan kasus baru, ya artinya target kita molor. Kita nggak bisa mengejar itu. Kasus baru kalau muncul di tahun 2030 artinya kita sudah keluar dari target. Kemudian tidak ada lagi kematian yang berkaitan dengan AIDS. Jadi tidak ada lagi sudah kena AIDS kemudian nanti mati. Akhirnya mati juga. Tetapi di dalam AIDS itu mereka harus ada pengobatan terus berkelanjutan. Matinya bukan karena AIDS-nya. Ya. Semua kita mati juga, tetapi bukan karena AIDS-nya. Kemudian tidak ada lagi orang yang kena diskriminasi, terutama yang sudah ODA, kemudian keluarganya pula didiskriminasi dan lain sebagainya. Tentu ini juga tidak kita harapkan, ya. Karena salah satu diskriminasi ini adalah penyebab juga, salah satu adalah sehingga ODA ini tidak mau bergabung dengan masyarakat, berkumpul lagi dengan masyarakat, kemudian keluarganya juga terasing dan lain sebagainya. Ini juga sangat sangat dikhawatirkan apabila ini nanti terlanjut sehingga keluarga dan ODA-nya juga semakin menjauhi daripada masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu, barangkali kalau di dunia kesehatan 3 tujuan tadi ini kita kenal dengan sebutan getting to zero, yaitu zero new infection, zero AIDS related deaths karena kematian, dan zero discrimination. Kemudian untuk mencapai hal tersebut ditargetkan hingga tahun 2027 cakupan orang yang telah mengetahui status HIV-nya harus mencapai 90%, yaitu 90% mereka yang terdiagnosa HIV mendapatkan pengobatan, tentunya pengobatan yang adekuat, dan 90% dari mereka juga mendapatkan pengobatan yang menunjukkan jumlah virusnya itu semakin berkurang karena dengan sudah diobati. Kemudian pada saat ini, dari tahun kemarin data menunjukkan bahwa sampai dengan September 2020 terdapat 26% dari estimasi